Saat ini, banyak ditemukan informasi di sosial media yang menyatakan bahwa virus corona itu tidak berbahaya, pandemi ini adalah akal-akalan WHO dan Bill Gates, atau sebagai upaya untuk mendorong program vaksinasi yang berbahaya. Saya akan sangat terang dari awal mengenai hal ini. Semua adalah informasi bohong atau hoax dan merupakan konspirasi teori yang tidak berdasar. Pertanyaannya, di tengah data dan fakta yang sudah sangat jelas mengenai pandemi ini, mengapa sih masih banyak orang yang percaya dengan teori dan informasi seperti ini? Hai semua, kembali lagi di dalam video 3 tema bersama saya Priyo Sambodo. Dalam video ini, saya akan membahas 3 poin yang dapat menjelaskan mengapa teori konspirasi menyebar dan dipercaya oleh sebagian masyarakat kita. Yang pertama adalah tingginya penggunaan sosial media sebagai sumber berita masyarakat. Saat ini, media sosial sudah menjadi sumber informasi yang menyaingi outlet berita resmi. Data dari UC pada tahun 2016 menunjukkan 50% pengguna mobile internet di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber berita utama. Tingginya penyebaran teori konspirasi di media sosial disebabkan oleh tidak adanya mekanisme redaksional dan cek fakta menyeluruh. Hasilnya, seorang social influencer dapat secara efektif menyebarkan informasi seperti ini dan menjangkau jutaan orang secara singkat. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya literasi kita secara umum. Dengan penetrasi internet yang sudah mencapai 171 juta orang atau 64,8%, tingkat literasi membaca sebagian besar provinsi masih masuk kategori rendah. Kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan kemampuan literasi siswa kita yang selalu berada pada ranking bawah secara global. Nah, cepatnya dan awetnya penyebaran teori konspirasi ini juga tidak lepas dari peran poin kedua, yaitu bahwa penyebaran ini dilakukan secara sistematis oleh kelompok-kelompok yang memang memiliki kepentingan. Secara sederhananya, saya melihat teori konspirasi corona di Indonesia bersumber dan digerakkan oleh 2 kelompok kepentingan. Kelompok orang yang ingin membuka kembali ekonomi secepat mungkin dan kelompok gerakan anti-vaksin. Kelompok pertama ini adalah orang-orang yang memang dirugikan selama pandemi ini, seperti orang yang bekerja di bidang hiburan atau kuliner, atau bisa juga politisi seperti Trump yang tidak sabar membuka kembali perekonomian Amerika demi mendapatkan dukungan dalam pemilu mendatang. Kelompok kedua, yaitu kelompok anti-vaksin, sebenarnya selama ini sudah ada. Kelompok ini memang dari dulu secara rutin menyebarkan keraguan pada ilmu kedokteran modern untuk mempromosikan bisnis pengobatan alternatif mereka, seperti pengobatan herbal atau pengobatan homeopati. Namun kemudian kita bisa bertanya, tapi kan sudah banyak data dan fakta yang secara jelas menunjukkan mana yang benar. Kenapa sih mereka juga masih nggak percaya juga? Nah, hal ini dapat dirunut pada poin ketiga, yaitu gejala psikologis yang bernama confirmation bias atau bias konfirmasi. Mekanismenya begini nih, ketika kita dihadapkan pada suatu informasi, kita dapat secara tidak sadar menganalisis informasi tersebut sesuai dengan kepercayaan kita, mengambil data dan fakta yang mendukung, dan menafikan dan membuang data yang berlawanan. Dalam kondisi yang tidak tentu seperti sekarang, bias ini dapat membuat kita cenderung mempercayai informasi yang membuat kita merasa lebih baik, termasuk percaya bahwa virus ini tidak berbahaya hanya karena tidak ada orang di sekitar kita yang terdampak secara langsung, terlepas dari banyaknya data yang menunjukkan kebalikannya. Permasalahan teori konspirasi ini sebenarnya adalah fenomena global dan tidak hanya di Indonesia saja. Selain itu, secara prinsip sebenarnya semua orang bebas untuk memiliki kepercayaannya sendiri. Namun yang menjadi masalah, bila kepercayaan tersebut kemudian mendorong perilaku yang dapat membahayakan orang lain, seperti teori konspirasi dan hoax pandemi COVID-19 ini. Demikian video saya kali ini. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.